Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, nak? Bisa, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Baik, Ananda sekalian. Tadi kita sudah mengerjakan soal nomor 18 ya. Sehingga dapat nilai A-nya 7, B-nya 6, D-nya 5. Nah, sekarang nak saya akan sampaikan cara yang lain, nak, ya, cara atau pendekatan yang lain. Ya. Jadi di sini anak-anak sekalian, ya, saya ulangi sedikit ya. Jadi mungkin nanti ini akan menjadi inspirasi bagi kalian ketika menghadapi soal-soal yang bentuknya serupa dengan ini, nak. Jadi ketika A, B, C ya dibalik menjadi C, B, A, kalau dikurangi nilainya menjadi 198. Nah, sekarang Ananda bisa fokus nih. Coba semuanya perhatikan, nak. Bisa fokus ya pada nilai ini. 198. Bukankah 198 ini adalah nilai yang sangat dekat dengan 200? Betul banget, nak? Betul. Betul ya. Jadi 198 itu ya sangat dekat dengan 200. Apa arti 200, nak? Dua ratusan. Mohon dihapus, nak. Ahlul, tolong dihapus, nak. Ya, Ahlul tolong dihapus ya. Syukur Ahlul ya. Jadi nak, ketika 198 nilainya dekat dengan 200, maka itu maknanya, Nanda sekalian, itu maknanya ya, bahwasanya ratusannya mendekati 200. Persamaan ratusan adalah A dikurangi C, nilainya 2. Perhatikan ya, ratusan kan yang ini nih. A dikurangi C, nilainya 2 sebagai nilai yang pembulatan dari 198. Berarti di sini, nak, A kurang C sama dengan 2. Sementara di soal disebutkan bahwasannya selisih antara B dengan C adalah 1. Maka di sini Ananda sekalian, kalian bisa bermain-main dengan angka, nak, ya. Formasinya A, B, C. Yang paling kecil adalah C. Kenapa? Dari persamaan A kurang C sama dengan 2, berarti di sini, nak, nilai A-nya adalah C tambah 2. Sementara B-nya adalah C tambah 1. Maka nilai terkecil di antara ketiganya adalah C. Maka C-nya itu, nak, boleh dimulai dari 0. 0. Berarti B-nya 1. Berarti A-nya 2. 0 tambah 1. 1. 0 tambah 2. 2. Atau sekiranya C-nya 1. C-nya 1. Maka B-nya 2. C-nya A-nya 3. Kalau C-nya 2. Maka B-nya B-nya berapa, nak? 3. 3, A-nya 4, 4. Kalau C-nya 3. B-nya 4, 4. A-nya 5. 5, Lagi. Kalau C-nya 4, nak, berapa B-nya? B-nya C tambah 1. 5. 5, A-nya, nak, C tambah 2. 6, 6. 6, Kalau C-nya 5, berarti B-nya 6, 6. C-nya, A-nya 7. Lagi, nak, kalau C-nya 6, berarti B-nya 7, 7, 7. C-nya adalah, 8, kalau C-nya 7, maka B-nya 8, kemudian A-nya 9. Tapi nggak boleh. C-nya 8 nggak boleh. Karena kalau C-nya 8, B-nya 9. Nanti masa A-nya jadi 10, 2 angka. Nggak boleh. Maka, nak, untuk soal ini, nak, sederetan angka yang boleh dimulai dari 210, 321, 432, 543, dan seterusnya. Dengan catatan, kita akan memilih ya, kita akan memilih A tambah B tambah C harus sama dengan bilangan tertentu. Kalau 210 ditambahkan seluruhnya jadi 3 kan?
2 tambah 1? 3. 3 tambah 0? 3. Kalau di bawah jadi berapa, Nak? 3 tambah 2 tambah 1? 3 tambah 2 tambah 1 berapa, Nak? 6. 6. Bawahnya lagi 4 tambah 3 tambah 2 berapa, Nak? 9. Kalian bisa lihat ini kelipatan-kelipatan 3 ya. 3, 6, 9. Maka di bawahnya 12. Maka di bawahnya berapa, Nak? 15. Maka di bawahnya berapa lagi, Nak? 18. Maka di bawahnya berapa lagi, Nak? 21. Di bawahnya 24. Nah, maka pertanyaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kebutuhannya tadi ya, nomor urut surat Al-Kahfi, maka terpilihlah 18. Nah, gitu kan. Maka angkanya 765. Cuma, nah di sini ada pelajaran penting yang mau saya sampaikan. Ada pelajaran penting yang mau saya sampaikan. Karena dengan pelajaran ini, nah, mungkin nanti pekerjaan kita akan lebih cepat lagi. Apa itu? Perhatikan Anda sekalian. Tolong diperhatikan baik-baik, nak ya. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Bukankah ini semua pola bilangan yang berurutan? Habis 0, 1, habis 1, 2, habis 1, 2, habis 2, 3. Bukankah itu berurutan, Nak? Iya, Pak. Ya. Kalau polanya berurutan, maka jumlahnya adalah nilai tengahnya dikali 3. Nih, 3, 2, 1 tengahnya berapa? 3, 2, 1 tengahnya berapa, Nak? 2 kali 3 berapa? 6. 5, 4, 3 tengahnya berapa? 4. 4 kali 3 berapa, Nak? 12. Berarti kesimpulannya kalau angka yang dimaksud adalah 24. 24 bagi 3 berapa? 8. 8. Maka tengahnya 8. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian tahu surat Al-Kahfi urutan yang ke-18, 18 bagi 3? 6. Maka angka tengahnya harus 6. Berarti yang mana? Yang 765. Lebih cepat lagi gitu, Nak. Ya, lebih cepat lagi 765. Ya, 765. Ya, itu faktanya. Jadi kesimpulannya, Nak, begini kesimpulannya. 765 nilai tengahnya 6, di mana 6 ini adalah 18 jumlahnya dibagi 3. Maka jawabannya yang punya nilai tengahnya 6. Berarti yang 6 di depannya 7, di belakangnya 5. 765. Kita buktikan sedikit, Nak. 765 kalau 5 dikurangi 5, 6, 7. 15 kurang 7, 8. Gitu kan? 5 dikurangi 15 kurang 6, 9. 6 dikurangi 5, 1. Nah, ini yang saya katakan tadi, 198 itu adalah nilai yang dekat dengan 200. Maka kita bisa menduga antara A dan C berselisih 2. Ya, berselisih 2. Kalau misalnya angkanya selisihnya 297 misalnya, 297. Maka bisa diduga A dan C-nya kalau dikurangi nilainya 3. Ulang, Nak. Ini nih latihan, Nak. Kalau A, B, C dikurang C, B, A, hasilnya misalnya 296. Berarti kesimpulannya, Nak, A kurang C misalnya harus mendekati nilainya 3. 3 gitu ya. Kalau 3, 9, 4 misalnya. 4 dan seterusnya. Nah, ini menjadi sebuah kesimpulan yang bisa kita petik dari pembelajaran kita terhadap soal nomor 18 ini gitu, Nak. Ya. Soal nomor 18. Ya. Ini yang buat soal ini unik juga, Nak. Al-Kahfi urutan berapa tadi, Nak? Al-Kahfi urutan berapa? 18. Soal ini nomor berapa, Nak? 18. Nah, ini juga kadang-kadang dimunculkan ya soal nomor 18. Pertanyaannya juga seputar angka 18. Nah, kalau kalian nanti bingung-bingung ya, bisa gunakan pendekatan ini. Kadang-kadang tepat, Nak. Ya, kadang-kadang tapi nggak selalu. Kecilin saran nanti kalau misalkan besar kali. Ya. Nah, gitu, Nak. Hah? Baik ya, ini, Nak, pengulangan konsep untuk nomor 18.
Sekarang nak kita lakukan trik Sebelah yang sana. sama. Sebelah sana. Trik yang sama ya, mirip serupa ya. Untuk soal nomor 21. Coba dengar. Untuk Besar kali itu soal enggak nomor lepas. 21. Kita lompat-lompat sedikit, tapi nanti kembali lagi insya Allah ya. Besar Kita kali biar kita sejalan. kecilin suaranya. 21. Nah ini 21 ya. Rikna dari MSen 1 Abdia. Rikna dari MSen 1 Abdia. Tolong anak baca soal ini Rikna. Silakan nak. Kalau bisa videonya juga di Rikna ya. Kalau bisa videonya juga ditampilkan biar nanti ya seakan-akan kita di kelas yang sebenarnya. Ya Rikna. Diberikan 3 bilangan K, S, dan M. Masing-masing bilangan ditambahkan ke rata-rata 2 bilangan lainnya. Sehingga diperoleh 3 bilangan baru yang masing-masing merupakan nomor urut Ad-Dar, Al-Hadi, dan Al-Waris dalam Asmaul Husna. Rata-rata K, S, dan M adalah... Baik anak-anak sekalian ya. Ini khususnya Rikna. Rikna ini asalnya Belang Pidi ya? Ya. Ya, tinggalnya di Susuh atau di Belang Pidinya nih? Di Belang Pidi. Belang Pidi ya. Jadi Rikna ada K, S, dan M. Biar sama ya, judulnya KS, KSM ya. Jadi gini nak, ya. Yang sulit di sini paling sedikit nak, memaknai dari maksud dari pernyataan soal masing-masing. Berarti K, S, M semuanya ditambahkan rata-rata 2 bilangan yang lain. Berarti kalau K ya, berarti kalau K nah ini ya. Berarti kalau K ya K maksudnya ditambahkan. Nah, ini kalimat ditambahkan rata-rata dari 2 bilangan yang lain, berarti rata-rata 2 bilangan S dan M. S tambah M bagi 2 apa bagi 3? Tolong dihapus, nak. Ya, tolong dihapus, nak. Yang coret ini tolong dihapus. Ya. K tambah S tambah M bagi 2 atau S tambah M bagi 3? Bagi 2, karena kalimatnya rata-rata 2 bilangan lainnya. Jadi ya. Raja tolong dihapus nak ya. S tambah M bagi 2. S tambah M bagi 2. S tambah M bagi 2. Nilainya sama dengan urutan yang pertama, Ad-Dar. Ad-Dar pada Asmaul Husna berada pada urutan yang ke? Saya kebetulan juga sudah nyatat ya. 91 nak. Ya, Ad-Dar pada urutan yang ke-91. Lihat nanti ada polanya juga. K tambah S tambah M per 2 sama dengan 91. Sekarang yang kedua. Berarti sekarang jatahnya F. Sama seperti sebelumnya. S ditambah K tambah M. 2 yang lainnya dibagi 2. Sekarang Al-Hadi. Al-Hadi di catatan saya urutan yang ke-94. Perhatikan. Setelah 91, 94. Setelah 91, 94. Maka 91 tambah berapa jadi 94 nak? Tambah 3. Maka kita bisa menduga lanjutannya adalah 97. Dan benar nak ya. Al-Warid pada Asmaul Husna ada pada urutan yang ke-97. Artinya dia berpola. 91, 94, 97 itu ada polanya gitu nak ya. Nah sekarang sisanya yang sudah K, kemudian S. Yang belum apa nak? Yang belum apa? Yang sudah K, S. Yang belum apa nak? M. Tambah apa? Tambah apa? Tambah apa? Tambah K, tambah S per 2. K tambah S per 2. Ya? Per 2. Ya. Yang coret ini nak tolong kalau bisa dihapus ya. Saya nggak tahu siapa nih ya, muncul tiba-tiba nih ya. Tapi nggak apa-apa nak. Kita lanjut ini saja. Ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Catatannya nak. K tambah S. K ya. K tambah S tambah M. Jadi K tambah S tambah M. Di sini perhatikan nak. Ada K per 2. K per 2 ditambah K per 2. Maka jadi K. Setengah K tambah setengah K. Dengan cara yang sama nak. Setengah S ditambah setengah S jadi apa?
S. Ya, bagus. Satu lagi, nak. M per 2 tambah M per 2 jadi M. M. Maka jadi K tambah S tambah M tambah K tambah S tambah M. Tadi kita sudah pelajari ya, Anda sekalian ya. Kita sudah pelajari tadi. Makanya saya sampaikan yang tadi ya. Misalnya gini, nak. Yang 18 tadi, 18 ya. Adalah 5 tambah 6 tambah 7. Masih ingat kan? Masih ingat kan? Yang tadi ya. Izzatul Jannah 18 boleh nggak diganti jadi 3 kali 6, nak? Boleh, Pak. Boleh. 6 itu posisinya di mana, nak? Di tengah. Berarti kesimpulannya, nak, 91 tambah 94 ditambah 97 boleh tidak diubah menjadi 3 kali 94. Boleh, Bangga? Boleh. Boleh. Boleh? Boleh. Raja coba tambah, nak. 91, 94, 97 ditambah berapa hasilnya, Raja? Raja? Berapa, nak? 91 tambah 94 tambah 97? 282. Nah, kalau 3 kali 94 berapa, nak? 282. Nah, berarti boleh ya. Maka kemudahan ini juga dipakai, nak. 91 tambah 94 tambah 97 hasilnya saya ganti menjadi 3 kali 94. Boleh? Boleh. Boleh. Sekarang K tambah S tambah M, K tambah S tambah M jadi apa, nak? 2K tambah 2S. 2 kali K tambah S tambah M bagi 3. Boleh bagi 3? Dari mana 3-nya? Dari ini ya. Nah, sama dengan 94. 94 bisa bagi 2? Bisa. Berapa? 57. Ya, berarti K tambah S, maaf ya. Kesimpulannya kemari ya. Berarti kesimpulannya, nak, K tambah S tambah M bagi 3 sama dengan 94 bagi 2. Berapa? 47. Ini apa, nak? Ini apa ini? Apa namanya ini? Ya, ini namanya rata-rata dari KSM. Kan rata-rata KSM adalah K tambah S tambah M bagi 3, kan? Betul? Maka jawabannya berapa, nak? Jawabannya berapa? 47. Sudah selesai di jawabannya nih, 47 udah. Lebih tegas lagi, nak, lebih sederhana lagi saya ingin sampaikan pada kalian. Dari angka 91, 94, 97 kan tengah-tengahnya 94 nih. Betul? 94 itu punya hubungan yang sangat dekat dengan 47. Karena 47 kali 2, 94. Tapi kalau 49 kali 2, 98. 51 kali 2, 102. 45 kali 2, 90. Maka memang dari awal, si pembuat soal ini sudah memberikan penegasan angka yang cantik berdasarkan soal ini adalah 47. Maka jawabannya 47. Paham? Paham. Perlu tahu berapa nilai K? Enggak. Perlu tahu berapa nilai S? Enggak. Enggak perlu tahu nilai K berapa, S berapa, M berapa. Karena pertanyaannya bukan nilai masing-masing. Tapi pertanyaannya adalah rata-rata dari KSM. Maka jawabannya KSM rata-ratanya 47. Bisa? Bisa, nak ya? Baik ya, alhamdulillah. Boleh dicatat sedikit, nak ya? Boleh dicatat sedikit. Mudah-mudahan nanti bisa ada inspirasi tambahan ya. Ya, bisa inspirasi tambahan. Baik, nak, siap. Saya nanti akan keluar dari apa ini, maksudnya keluar dari ini ya, dari apa yang saya sharing ini ya, supaya garis-garis itu nanti bisa tidak muncul lagi ya. Tapi nanti mohon, nak, jangan dicoret-coret lagi, nak ya. Ini biar kita bisa belajar nyaman ya. Tadi mohon maaf saya mungkin salah sampaikan ya. Yang coret-coret tadi ya. Minta maaf, mungkin keliru ya.
Nah, itu nak pembahasan kita untuk soal nomor 21 yang relevan tadi ya dengan nomor 18. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan untuk nomor 20 dan nomor 19. Saya gunakan dulu ya, saya pilih dulu yang soal yang lebih menantang, yaitu soal nomor 19 insya Allah nak ya, 19. Baik ya, saya stop dulu share-nya ya, nanti saya kirim ulang nak. Izin ya. Bismillah, kita lanjutkan. Nah, ini sudah terhapus ya, alhamdulillah. Baik nak, kita lihat soal nomor 19. Atau 20 dulu lah, 20 dulu aja ya, biar bertahap. Oke ya. Untuk soal nomor 20 ini ya, tolong Ananda Konita Mardiyah. Silakan dibaca, Konita. Banyak bilangan 3 digit yang terdiri atas digit 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, atau 9 boleh berulang yang lebih dari 123 dan kurang dari 856 adalah. Baik ya, sekarang kita bahas nak 123 sampai 856 dengan catatan angkanya boleh berulang. Berarti kalau berulang 123 ya, angkanya itu nak harus lebih dari 123 tapi tidak melewati 856 gitu ya. Berarti di sini nak, angka 124 terhitung 1 karena 123 itu lebih kecil daripada 124 dan 124 lebih kecil daripada 856. Maka lanjutannya 100. Kalau 125 dihitung apa enggak, nak? Enggak. 125 enggak dihitung? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada angka 5 di soal. Ya, karena enggak ada angka 5. Walaupun 125 itu ada di interval 123 sampai 856, tapi angka ini tidak pernah bisa terbentuk karena dari angka yang tersedia tidak ada angka 125, enggak ada angka 5. Bagus ya. Apakah 133 boleh? Boleh. Karena ya boleh berulang. Nanti ada soal yang tidak boleh berulang. Kalau tidak boleh berulang, maka 133 itu enggak boleh. Artinya apa di sini, nak? Artinya ya, secara mudah ingin saya sampaikan ya. Andai kita buat sebuah kota yang kota ini kemudian menampung angka ratusan ya, angka ratusan, puluhan dan satuan, maka kandidat angkanya sama saja, nak. Boleh 0, boleh 1, boleh 2. Kemudian boleh 3, boleh 4, terus kemudian 6, 8, dan 9. Begitu juga sebelahnya. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Sebelahnya juga sama, nak. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Seakan-akan setiap kota itu nak punya 8 angka yang bisa diisi. Seakan-akan. Namun dalam prakteknya, karena disyaratkan harus lebih dari 123, maka dipastikan tidak boleh angka di depannya itu angka 0. Nggak boleh. Ya, angka 0. Nggak boleh. Angka 1 bagaimana? Angka 1 boleh, tapi tidak semuanya boleh. Hanya satu yang sudah dipecah-pecah ya, sudah dibatasi. Angka 2 semuanya boleh. Angka 2 semuanya boleh. Begitu juga 3, semuanya boleh. 4, semua angka 4 boleh. 6, semua angka 6 boleh. Sementara 8 sama seperti angka 1 ya, ada perinciannya. Maka kita akan pisahkan, nak, kemungkinan pertama. Jadi ini bentuk pertama. Kemungkinan pertama akan menempatkan angka ya 2, 3, 4, 6 sebagai angka depan. Sementara untuk angka lanjutannya boleh ke 88 angka digunakan.
Maka banyak kejadian yang mungkin jika ratusan ini dimulai dengan ratusan 2, 3, 4, 6 adalah 4. Kemudian kali 8, karena ini boleh semua, kali 8. Berapa hasilnya? 4 kali 8 kali 8. Berapa, Nak? 4 kali 8 kali 8 berapa hasilnya? 200? 56. Iya, bagus sekali. Kemungkinan ini Nak menghasilkan 256 banyak kejadian. Itu kalau ratusannya 2, 3, 4, atau 6. Sekarang kemungkinan yang kedua ya, ratusannya bermula dengan angka 1. Angka 1, hanya 1 saja. 1 ya. Tapi 1 yang bagaimana, Nak? 1 yang di depannya angkanya pasti 2. Bacanya 120. Sebagaimana soalnya ya. Maka angka yang diharapkan harus lebih dari 123. Maka yang boleh adalah 124. Berapa lagi, Nak? 125 boleh? Enggak boleh karena enggak ada 5 ya. 126, 128, dan 129. Berarti di sini ada 1 kali 1 kali 4. Ada 4 kemungkinan. Kalau depannya angka berapa, Nak? Angka berapa? 2. 1 dan 2. Nah, sekarang masih untuk 1, Nak. Masih untuk 1. Sekarang angka ratusannya 1. Angka ratusannya 1. Angka ratusannya 1. Tapi sekarang, Nak, angka puluhannya lebih dari 2, yaitu boleh 3. Berapa lagi, Nak? 4. Terus? 6. 8, 9. Berarti untuk angka puluhannya ada 5 pilihan. Sementara untuk angka satuannya semua boleh. Semua boleh. Maka hasilnya 1 kali 5 kali 8 berapa, Nak? 40. 40. Maka kalau dimulai dengan angka 1, maka ratusannya ada 100 itu ya, maka ada 44 pilihannya. Yang terakhir, kemungkinan yang ketiga, angka depannya sekarang berapa, Nak? Angka depannya 8. Kalau angka depannya 9 boleh? Tidak boleh ya, angka depannya 8. 8. Batasnya sampai berapa, Nak? 850. Nah, itu batasnya. Berarti angka depannya boleh 0, boleh. Boleh berapa lagi, Nak? 1, 2, 3, dan 4. Maka untuk angka depannya 8, 1 pilihan, maka puluhannya ada 5. Ratusannya ada 1, puluhannya ada 5, maka puluhannya ada 8 juga. 5 kali 8 berapa, Nak? 40. Terakhir, ya, angkanya puluhannya 5. 8, 5. Maka satuannya boleh 8, tapi 5-nya nggak ada ya, nggak ada angka 5. Maka tidak pernah ada 851, tidak pernah ada 850, 852, nggak pernah ada. Kesimpulannya, Nak, untuk yang dimulai dengan angka 8 ada sebanyak 40 pilihan. Sementara dimulai dengan angka 1 ada 44 pilihan. Dimulai dengan angka 2, 3, 4, dan 6 ada 256. Maka angka-angka ini kemudian kita jumlahkan seluruhnya. Jadi berapa? 256 tambah 44 berapa, Nak? 300 tambah 40? 340. Ya, maka seluruhnya, Nak, ada 340 angka yang berada di interval 123 sampai 856 dengan catatan angka-angka itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, nggak ada 5, 6, nggak ada 7, 8, dan 9. Jadi ada 340 banyak bilangan yang berada di antaranya. Sampai di sini paham, Nak? Itu kalau boleh
berulang. Kalau nggak boleh berulang, maka angka yang sudah digunakan tidak boleh lagi digunakan di kotak yang lain. Maka nilainya tentu akan menjadi lebih sedikit. Silakan dicatat, Nak. Mungkin ada yang bisa dikoreksi dari apa yang saya buat. Silakan Anda catat ya. Ya, silakan dicatat, Nak. Yang penting-penting saja. Jadi kalau 123 sampai 856 berarti angka di depannya yang pasti bisa seluruhnya adalah jika ratusannya 2, ratusannya 3, 4, dan 6. Karena tidak ada 5 dan 7 gitu, Nak. Adapun untuk angka depan 101 dan angka 8808 maka ada rincian khusus. Maka kita sudah buatkan rinciannya sehingga totalnya menjadi 256 untuk angka depan 2, 3, 4, dan 6. 44 untuk angka depan 1 dan 40 untuk angka depan 8. Sehingga totalnya menjadi 340 angka yang dimaksud. Ya. Tambahan sedikit Ananda sekalian, tambahan sedikit ya. Kalau 3 digit ini, Nak, maka kalau digitnya dimulai dengan angka 0, misalnya 0, 1, 3, maka ini tidak dianggap 3 digit. Tidak dianggap 3 digit karena depan 0 ini tidak dianggap ya. Maka 013 itu dianggap 2 digit, 2 digit. Karena 0 yang di awal tidak dianggap ya, tidak dianggap. Jadi kalau 013 itu 2 digit. Maka pertanyaan saya, Nak, kalau 007 berapa digit? 1. Bagus, mantap ya. Jadi kalau 007 1 digit. Kalau 700 berapa digit? 3. Nah, kalau ini dihitung 3 digit ya, karena 700 itu maknanya ya 0 puluhan, 0 satuannya itu bermakna. Tapi kalau 007 maka 0 di depannya tidak ada maknanya. Alhamdulillah ya, paham kalian? Ya, syukran ya. Pak. Paham. Sekarang, Nak, kalau sudah paham, Nak, kita akan lirik soal yang serupa. Tepatnya di soal nomor 19 ya. Nomor 19. Kalau sudah, Nak, izin saya melanjutkan soal nomor 19. Ini agak panjang sedikit ya. Tapi nanti bagus soalnya karena kita belajar melihat pola 19. Tolong bacakan soalnya anak kami dari MSen 1 Aceh Tengah. MSen 1 Aceh Tengah. Baca, Nak. Kalau boleh videonya juga, Nak, ya. MSen 1 Aceh Tengah. Aktif ini MSen 1 Aceh Tengah? Silakan, Nak, dari MSen 1 Aceh Tengah, silakan. Ya, mungkin tidak ya. Muhammad Aidil, silakan, Nak, dibaca soalnya, Nak. Muhammad Aidil. Ananda Muhammad Aidil, silakan. Boleh dibaca, Nak, Muhammad Aidil? Ya, sepertinya ya Muhammad Aidil juga ada kendala mungkin ya dalam membaca soal. Izzatul Jannah, baca, Nak, soalnya Izzatul Jannah. Untuk bilangan real M didefinisikan nilai mutlak dari M sebagai berikut. Ya. Harga mutlak M sama dengan M jika M lebih dari 0 dan minus M jika M kurang dari 0. Misalkan X dan Y adalah bilangan bulat. Jika T adalah banyak surah dalam Al-Quran, maka banyak pasangan X, Y yang memenuhi X tambah harga mutlak Q kurang dari atau sama dengan T adalah. Baik, Ananda sekalian tolong diperhatikan ya. Kita sudah menghafal beberapa rumus SN tadi ya. Salah satunya, Nak, rumus yang sudah kita hafal ya. SN sama dengan N/2 kali A tambah UN. Kalau bilangannya bermula dari 1 ya,
1 tambah 2 tambah 3 dan sampai tambah N. Kita sudah bisa nyatakan rumusnya menjadi N per 2 kali apa? N tambah 1. Masya Allah, bagus ya. Jadi kalau mulai dari 1 nak ya. 1 tambah 2 tambah 3 sampai N berarti N per 2 kali N tambah 1. Nah, untuk kasus ini nak, ada pembelajaran baru untuk kalian. Nah, ini nanti nak insya Allah kalian akan dapatkan di bangku aliyah ya. Bangku aliyah, bangku SMA nanti. Tapi Masya Allah nih ya, di usia kalian yang masih sangat muda ini ya, sebagian masih ada yang kelas 2 sanawiyah nih ya. Kelas 8. Sudah belajar tentang tanda mutlak. Tapi nggak sulit nak. Tanda mutlak itu nak, artinya semua nilai yang dimasukkan ke dalam tanda mutlak keluarnya menjadi positif. Misalnya nak, min 3 dalam tanda mutlak hasilnya 3. Tidak hanya 3 dalam tanda mutlak yang nilainya 3, termasuk nak, min 3 dalam tanda mutlak pun hasilnya 3. Maka dalam tanda mutlak berapapun atau apapun nilainya, maka dia akan menjadi nilai yang positif. Kesimpulannya dalam tanda mutlak min 7, maka hasilnya sama dengan 7. 7. Bagus sekali. Dalam tanda mutlak min A, hasilnya akan menjadi A. Masya Allah, sudah jelas ya. Nah, di sini anak-anak sekalian, ada pasangan-pasangan angka yang berkoordinat X, Y. X ini kita sebut sebagai absis, Y sebagai ordinat misalnya. Sedemikian rupa hingga tanda mutlak X ditambah tanda mutlak Y sama dengan lebih kecil sama dengan T. Di mana T adalah banyaknya surah dalam Al-Quran. Berapa surat nak? 114. Maka maknanya nilai X tambah Y ini boleh. Maka nilai X tambah Y dalam tanda mutlak ini nak, boleh nilainya 114 ya, karena lebih kecil sama dengan ya. Boleh nilainya 113, boleh. Boleh nilainya 112. Boleh juga 112 ya. Boleh ya, sampai akhirnya boleh berapa nak? X tambah Y-nya itu boleh sama dengan 1. Boleh nggak 1? Boleh nak 1 nak, X tanda mutlak tambah Y tanda mutlak sama dengan 1, boleh nggak? Boleh ya, boleh juga ya. Dan juga boleh nak, X dalam tanda mutlak tambah Y dalam tanda mutlak nilainya 0, boleh? Boleh. Sekarang saya tanya, kalau ini boleh? X dalam tanda mutlak ditambah Y dalam tanda mutlak nilainya min 1, boleh? Kenapa nggak boleh? Karena nilainya positif semua. Ya, bagus. Karena nilainya pasti positif. Maka nilai terkecil yang boleh adalah X tambah Y. X dalam tanda mutlak ditambah Y dalam tanda mutlak. Nilainya harus sama dengan 0. Itu bagian yang terkecil. Bagian yang terkecilnya seperti itu nak. Tidak boleh nilainya negatif. Maka, perhatikan ya. Kemungkinan yang ada nak, bisa begini nak. Nah, kemungkinannya bisa kayak gini nih. Nah, ini ya kita belajar dulu dari yang paling besar. Angka yang paling besar yaitu X dalam tanda mutlak tambah Y dalam tanda mutlak nilainya 114. Maka kemungkinannya bisa ya, kemungkinannya bisa nak ya. X-nya positif, Y-nya positif. Ya. Atau X-nya positif namun Y-nya negatif, bisa juga. Atau X-nya yang negatif namun Y-nya yang positif. Atau kemungkinan yang keempat apa? Kedua-duanya negatif. X-nya negatif, Y-nya negatif. Saya ulang. Karena menggunakan tanda mutlak, hasil yang diinginkan adalah 114. Bisa jadi dari X positif, Y positif. Atau X positif, Y negatif. Atau X negatif, Y yang positif. Atau kedua-duanya, baik apakah itu X atau Y, kedua-duanya negatif. Maka untuk kasus yang pertama nak,
supaya hasilnya 114, maka pasangan angkanya bisa X-nya 0, Y-nya 114. Berapa nak? 0 tambah 114? 114. Boleh juga nak, X-nya jadi 1, namun Y-nya jadi 113. Boleh. Atau bisa X-nya 2, maka Y-nya berapa nak? 112. Dan seterusnya. Sampai akhirnya yang boleh. X-nya 114, Y-nya 0. Boleh? Boleh. Maka pertanyaan saya nak, berapa banyak kejadian yang boleh ketika X dan Y-nya kedua-duanya positif? 114 atau 115? 115. Kenapa? Karena mulainya dari 0, bukan dari 1. Berarti untuk X yang positif, Y yang positif ada 115 pasangan angka yang memenuhi nilai tanda hasilnya 114. Adapun untuk bentuk yang kedua, jumlahnya mungkin berbeda. Nah, sekarang saya ganti warnanya dengan warna merah. Perhatikan, nak. Yang mungkin adalah yang pertama, X-nya 0, positif kan? Y-nya min 114. Hasilnya juga dalam tanda mutlak, hasilnya 114. Atau X-nya 1, Y-nya min 113. Bisa? Bisa, nak? Bisa? Bisa, Bang. X-nya 2, Y-nya berapa, nak? 112. Min 112. Bisa terus ya. Sampai nanti juga boleh ya, juga boleh. X-nya 113. X-nya 113, Y-nya 1. min 1 ya. Y-nya min 1. Boleh juga. Kan min 1 dalam tanda mutlak kan menjadi 1. Boleh ya. Tetapi ada yang tidak boleh. 114 tidak boleh dengan min 0. Karena min 0 tuh nggak ada. Nah, ini nggak ada ini. Maka untuk kejadian yang berwarna merah ini, X-nya positif, Y-nya negatif, ada berapa kejadian? 114. 114, bagus. Beda 1 dengan yang tadi ya. Karena yang tadi 114 sama 0 boleh. Yang ini 114, min 0 nggak boleh. Maka kejadian kedua ada 114 kejadian. Nah, bagaimana jika, perhatikan nak, bagaimana jika X-nya sekarang yang negatif? Sekarang X-nya negatif. Sekarang saya ganti warna lagi dengan warna hijau misalnya. Ya, warna hijau ya, hijau. Maka bentuk pertama min X. Min 0,114. Boleh? 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 Tidak boleh. Min 0 tuh nggak ada, nak, nggak ada. Min 0,114 itu sama dengan 0,14. Nggak boleh ini, nggak ada min 0. 0 itu bilangan yang netral, nggak ada min. Nah, ini nggak boleh. Yang boleh dari 1, ya, min 1, 113. Min 2, 112. Gitu kan? Sampai yang terakhir, nak, min 114, 0. Boleh? Boleh? Kalau min 114, 0 boleh? Boleh. Maka pertanyaan saya, nak, untuk yang berwarna hijau ini, yang maknanya X-nya negatif, Y-nya positif, berapa banyak kejadian? 114. 114 juga. 114. 114 juga. Nah, sama seperti yang warna merah. Dan sekarang bagaimana kalau kedua-duanya, nak, negatif? X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti bentuk pertamanya min 0, min 114. Boleh? Tidak boleh. Yang terakhir, min 114, min 0. Boleh? Nggak boleh. Min 1, min 113 boleh? Boleh. Dan terakhir ya, terakhir. Min 113, min 1 boleh? Boleh. Boleh. Pertanyaan saya, nak, berapa warna biru yang boleh? 112. 113. Mulai dari 1 sampai 113 ya. Nah, kesimpulannya, Anda bisa lihat nih kesimpulannya ya. Ada yang nilainya 115. Ada yang 114, ada yang 114, dan terakhir ada yang 113. Kalau dijumlahkan,
Boleh nggak saya hitung dengan rumus yang sama? 4 kali 114. Sama nggak? Sama nggak, Nak? 115 tambah 114 tambah 114 tambah 113. Saya hitung dengan rumus cepat 4 kali 114. Sama apa enggak? Sama. Sama. Berarti logikanya juga sama, Nak. Kalau yang 114, nah, kalau yang 114, banyak angkanya adalah 4 kali 114, maka yang 113 pun banyak angkanya adalah 4 kali 113. Maka yang 112 pun nilainya 4 kali 112. Dan seterusnya, termasuk satu. Satu juga 4 kali 1. Pak, 1 kok juga 4 kali 1? Iya, 1. Nah. 1 kan bisa dari, ya, 1 tambah 0, boleh? Boleh. 0 tambah 1, boleh? Boleh juga. Min 1 tambah 0. Boleh? Jadi 1 tanda mutlaknya? Boleh. 0 min 1 boleh juga. Kan ini 4 kejadian, Nak. Ya. Maka seluruhnya ini, Nak, sudah bisa kita jumlahkan. Tapi stop ya. Yang ini khusus. Ini jangan ini. Yang 0 ini jangan. Khusus ini ya. Sekarang pertanyaan saya, Nak. Pertanyaan saya, tolong Ananda jumlahkan. 4 kali 114. Tambah 4 kali 113. Tambah 4 kali 112, tambah 4 kali 111, dan seterusnya. Sampai akhirnya 4 kali 1. Kan sudah ada rumusnya ini, Nak. Nah, kan ada rumusnya nih. Nih, rumus ini bisa pakai. Sekarang, Nak, saya kasih waktu 3 menit. Tolong dihitung. 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai 114. Kasih nampak saya di layar. Kasih nampak saya di layar. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 114. Dihitung pakai rumus N per 2 kali N tambah 1. Hasilnya saja. Tunjukkan di layar masing-masing. 6.555. 6.555. Mana? Saya mau lihat. Mana? Coba, saya mau lihat. Mana itu? Mana, Nak? 6.555 ya, Ustaz. Ya, mana. Kasih nampak di layar. Kasih nampak di layar. Siapa yang sudah nampakkan? Coba. 1 tambah 2 tambah 3 sampai 114. Rumusnya tadi jelas. N per 2 kali N tambah 1. Ini belum ada yang nampak di layar ya. Ya, Raja sudah. Alhamdulillah. Ya, Kakak Izzatul Jannah juga sudah. Yang lain? Raja sama Izzatul udah. Yang lain, Nak? Yang lain? Saya tunggu. Kaisa, ya. Icut dari Sabang. Ayo, Kak Cut. Walaupun masih kelas 2 nih ya, harus bisa juga ya. Bersaing dengan yang kelas 3, Cut. Mana, Cut? Kameranya nggak bisa, Pak. Oh, kameranya nggak bisa. Tapi dapat, Nah, ya? Dapat. Badrun Nafis, ya. Fitri Mardia mana? 1 tambah 2 tambah 3 sampai 114 ya. Mana hasilnya? 6.000 sekian tuh, mana? Silva, Firanika, Muhammad Aidil, Akila, Ilhamuddin, mana, Nak? 6.555. Alhamdulillah. Mana? Siapa namanya tadi? Mana, Nak? Mana? Ya, saya anggap semuanya sudah mengerjakan ya. Sekarang 6.000 sekian tadi, Nak. Ananda kali 4. Kali 4. 26.220. 26.220. Ya, hati-hati. Seakan-akan ya, jawabannya C, seakan-akan. Ada tuh 26.220. Padahal ada satu lagi yang istimewa yang jangan sampai nanti kita lupa. Ini, Nak, yang istimewa nih. Tanda mutlak X tambah tanda mutlak Y sama dengan 0. Ada apa enggak? Halo? Tanda mutlak X tambah tanda mutlak Y sama dengan 0. Ada enggak? Ada. Berapa kejadian? 1. Kalau X-nya 0, Y-nya
0, maka harus ditambah satu lagi. Nggak cukup ini nggak cukup. Tambah lagi 1. 26.220 tambah 1 berapa, Nak? 26.221. Jawaban sebenarnya itu ini 26.221. Itu jawaban sebenarnya. Nampak ya? Nampak, Nak? Oke, sekarang tunjuk, lihat lagi ke depan, lihat semuanya ke layarnya, Nak. Raja, bedanya apa ini, Nak? 13.109 dengan 13.110 bedanya berapa, Nak? Bedanya 1. Sama seperti C dengan D. Perulangan jelas ya, sama ya. Sekarang coba lihat Aulia Rizky. Aulia Rizky, apa hubungan B dengan C, Nak? Atau saya tanya secara umum, apa kaitannya jawaban B dengan C? B dikali C, B Ya. dikali 2, jawabannya C. Ya, itu menunjukkan bahwasannya si pembuat soal dalam memilih opsi jawabannya juga dalam keadaan mumang berat, nah ya. Sehingga jawaban B dan C itu ada hubungannya ya. C adalah 2 kali B. B adalah A ditambah 1. Begitu juga D adalah C ditambah 1. Sebenarnya kalau kita mau melihat pilihan jawabannya akan sedikit terbantu dalam mengarahkan ya, dalam mengarahkan pilihan jawaban yang nantinya akan kita pilih. Ya, nantinya akan kita pilih. Jawabannya 26.221. Sekarang sekali lagi, Nak. Sekali lagi, tolong lihat semuanya ke depan. Bukankah semuanya dikali 4, Nak? Ya. Kecuali yang 1 terakhir. Kesimpulannya, jawabannya semua dikali 4 kecuali 1 yang terakhir. Kesimpulannya, Nak, jawabannya bisa nggak dibagi 4? Bisa. Tidak bisa karena ada tambahan 1 kan? Oh ya. Nah, ulang. Ini penting juga untuk ulang. Ini anggap sudah selesai dan sudah paham. Saya ulang sedikit, Nak. Ya. Izin ya, saya ulang sedikit untuk soal ini ya. Bagaimana cara melihat jawabannya dengan cara memperhatikan opsi jawabannya, Nak? Sedikit. Ini juga keterampilan yang layak untuk kalian bisa kuasai dengan baik ya. Nah, ini nih. Semuanya dikali 4. Semuanya 114 kali 4 semuanya. Semuanya dikali 4. Berarti hasilnya nanti 4K. Kelipatan 4. Tapi tambah 1 karena ada bentuk istimewa ya. 0 itu bentuknya cuma 1, nggak bisa bolak-balik lagi ya. Nggak bisa diminkan lagi. Kalau tadi kan bisa jadi X, Y, bisa jadi X, min Y, bisa jadi min X, Y, bisa jadi min X, min Y, 4. Tapi kalau 00 nggak bisa. Cuma bentuknya ya 00 saja, 1. Kesimpulannya jumlahnya nanti, Nak, pasti 4K tambah 1. 4K tambah 1. Pertanyaan saya, coba perhatikan ya. Bagaimana ciri melihat sebuah bilangan itu habis dibagi 2? Apa yang dilihat? Satu angka terakhir, misalnya 5, 3, 1, 4. Kalau mau dilihat habis bagi 2 atau tidak, lihat angka terakhirnya saja, 4. Genap ya? 4 bisa bagi 2? Oh, berarti ini habis bagi 2. Misalnya gini, Nak. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 1. Habis bagi 2? Enggak. Tapi angkanya semua 2 nih. Enggak habis ya, karena angka terakhirnya 1 ganjil. Itu. Jadi kalau habis dibagi 2, cukup lihat 1 angka terakhir. Sekarang, Nak, habis dibagi 4. Bukankah 4 adalah 2 kuadrat? Betul? Ya. Maka yang dilihat adalah 2 digit terakhirnya. 2 digit terakhirnya saja. Maka angka di depannya tidak perlu dilihat. 2 digit terakhir saja. Contoh misalnya 24. 24 bisa bagi 4? Bisa. Berarti ini bisa habis dibagi dengan 4. Tapi kalau 2 angka terakhirnya adalah 26. 26 bisa bagi 4? Enggak. Tidak ya. Nah, sekarang lihat opsi jawabannya, Nak. Lihat opsi jawabannya.
Khususnya dua angka terakhir, semuanya lihat dua angka terakhir. 09. Yang bawahnya berapa? 10. 10. Bawahnya berapa? 20. 20. Bawahnya berapa? 21. 21. Nah, hati-hati ya, karena tadi ada pengecualian. Ada satu bilangan istimewa yaitu 00, maka nilai 4K-nya harus ditambah 1. Maka jawabannya harus dikurangi 1 untuk ngecek dia apakah kelipatan 4 atau enggak ya. 09 kurang 1 jadi 08, betul? 10 kurang 1 jadi berapa, Nak? 09. 20 kurang 1 jadi berapa, Nak? 19. 21 kurang 1 jadi berapa? 20. Di antara keempat jawaban ini mana yang kelipatan 4? Mana? 20 atau 8. 8. Maka dipastikan ini bukan jawabannya. Boleh juga begitu. Jawabannya boleh yang 20, boleh yang 8. Maka jawabannya antara A atau D. Nah, butuh hitungan lebih lanjut ya, sehingga kita kemudian memastikan jawabannya D, bukan A. Sampai di sini paham, Nak? Pertanyaan berikutnya, kalau bilangan yang habis dibagi dengan 8, butuh berapa angka yang dilihat di belakang? 3, karena 8 itu 2 pangkat 3. Kalau habis dibagi 16, berapa angka dilihat? 4 angkanya saja yang diperhatikan. Tidak perlu memperhatikan seluruh angka. Cukup 4 angka terakhir. Paham ini? Paham. Alhamdulillah ya, paham ya. Kalau demikian, Nak, boleh dicatat sedikit poin-poin pentingnya. Kita akan bersiap-siap untuk melanjutkan pembahasan soal berikutnya ya. Insya Allah nomor 23. Ya, insya Allah, Nak, kita akan lakukan pembahasan berikutnya untuk soal nomor 23 ya. Mungkin ada beberapa poin penting yang bisa Anda rekam, Anda ikat dalam bentuk catatan, silahkan dicatat. Ya, saya kasih waktu sampai jam 10:49. 2 menit saja. Silahkan ditambahkan sekiranya ada poin-poin penting ya, yang bisa digunakan untuk catatan ke depan. Satu menit lagi ya. Ini ada yang chat nih ya. Nah, kalau mau tanya ya. Kalau mau tanya, silakan Anda tanya ya. Tanya, nggak apa-apa ya. Karena saya pun butuh masukan dari kalian ya. Raja tadi pagi mati lampu di rumah, Nak? Enggak, alhamdulillah enggak, Ustaz. Oh ya. Tempat kami mati, Nak ya. Satu menit lagi, Nak. Kita lanjut ya pembahasan nomor berikutnya ya. 19 sudah, 20 sudah, 21 sudah ya. 22 sudah, sekarang nomor 23 ya. Nomor 23. Ya, yang punya mushaf Al-Qur'an di sekitarnya ya, silahkan dibuka surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Yang membawa mushaf, Nak, silahkan dibuka surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Baik, sudah kita cukupkan ya. Baik, Nak, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya untuk soal yang ke-23.
Soal nomor 23 ya. Sedikit lagi soal kita ini, anak. Baik ya, sudah. Icut. Sebelah Icut siapa, Cut? Lupa saya namanya. Satu lagi. Kawan Cut siapa, Cut? Icut Emsen Sabang. Siapa teman sebelahnya? Ya. Buka mushaf Al-Qur'an, surat Al-Haqqah ayat 17, tolong dibaca. Atau boleh baca yang ada di layar, silakan. Silakan, Nak. Syakira kalau nggak salah ya. Syakira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul malaku ala arjaiha wa yajmilu arsya wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ya, jadi ya. Misalkan K adalah bilangan yang disebut dalam ayat di atas ya. Tentu, Nak, kita bisa lihat ya. Wal malaku. Al malaku tuh ya bukan angka ya. Ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin. Nah, kalimat di sini ya yang merupakan kata penunjukan terhadap ayat adalah sama niatun. Ya, sama niatun. Berapa itu, Nak? 8. Ya, sama niyah 8. Jadi angka yang dimaksud di sini adalah angka 8. Angka 8. Ya, angka yang dimaksud adalah angka 8. Maka soalnya bisa dibaca begini, Nak ya. Seorang siswa harus menjawab 5 soal. Seorang siswa harus menjawab 5 soal dari 8 soal. K-nya diganti 8. 8 soal yang diujikan. Pertanyaannya, berapakah peluang siswa tersebut menjawab soal nomor 1 dan juga soal nomor 3? Soal nomor 1 dan soal nomor 3. Jadi, dari 8 soal ini, Nak, yang wajib dikerjakan adalah 5 soal. Artinya 3 boleh tidak dikerjakan. 3 itu ya, 3 soal statusnya boleh dikerjakan. Ya, boleh sebagai nilai tambah. Tapi yang 5 soal ini wajib. Di antara 5 soal yang wajib ini harus menjawab soal nomor 1, soal nomor 3. Ya, jadi soal yang harus dijawab adalah soal nomor 1 dan soal nomor 3. Sementara 3 soal lagi ya, 3 soal lagi silahkan dipilih. 3 soal lagi, Nak, silahkan dipilih dari soal selain nomor 1 dan nomor 3. Maka peluangnya peluang dinyatakan sebagai kejadian harapan, kejadian yang diharapkan dibagi kejadian seluruhnya. Adapun untuk kejadian seluruhnya adalah memilih 5 soal dari 8 soal yang ada dengan cara kombinasi. Ya. Sementara memilih 5 soal tadi, ya, 5 soal tadi dengan catatan ya, 2 soal sudah pasti. 2 soal tuh sudah pasti, Nak. Harus nomor 1 dengan nomor 3. Maka berapa soal lagi, Nak, supaya jadi 5? 3. Milih 3 dari berapa? 2 tambah berapa jadi 8? Nah, jadi ya, memilih 2 yang wajib. Ya, bukan pilih lagi ya, sudah pasti ya. Nomor 1, 3 pasti. Sisanya, karena semuanya harus 5 ya, tinggal 3 yang harus dipilih dari 6 soal. Karena nomor 1 dengan nomor 3 sudah dipilih. Itu adalah kejadian harapan.
Sementara kejadian seluruhnya adalah memilih 5 soal dari 8 soal yang tersedia tanpa aturan-aturan yang mengikat. Dengan catatan, nak, dengan catatan, nih saya minta kalian kerjakan sendiri ya, misalnya. Memilih A dari B dengan cara kombinasi dinyatakan sebagai B faktorial dibagi A faktorial kali B kurang A faktorial. Contoh misalnya, memilih 3 dari 10 dinyatakan dengan cara kombinasi ya. 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 10 kurang 3, 7 faktorial. Dengan catatan, nak, 7 faktorial itu artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang, nak, untuk soal ini tolong dikerjakan sendiri, nak. Ya, coba dikerjakan di kertas masing-masing. Coba, nak, dikerjakan di kertas masing-masing ya, tunjukkan hasilnya ya, walaupun mungkin hasilnya nanti tidak sesuai dengan apa yang tersedia, nak. Silakan. Coba dikerjakan. Saya mau lihat hasilnya. Kemudian di sini, nak, ada ya definisi ya, 0 faktorial sama dengan 1. 0 faktorial sama dengan 1. Ya, silakan dicoba. Kalau jawabannya nggak ada, nggak apa-apa ya, karena memang di sini mungkin kita berbeda penafsiran dengan apa yang dimaksud ya. Karena saya juga tidak menemukan jawaban yang sama dengan opsi jawabannya ya. Mungkin saya keliru mungkin ya. Tapi silakan dicoba, nah, dengan cara tadi ya. Maka peluang kejadiannya adalah 10/28. Ya, 10/28. Bisa dikecilkan? 5/14. Ya, saya, nak, cenderung jawabannya, nak, 5/14. Ya, 5/14. Tapi tidak ada di opsi jawaban. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, cuma di sini kalian insya Allah sudah paham ya. Temanya seperti ini, 5/14. Tapi mungkin nanti kalau ada versi jawaban yang lebih bagus ya, silahkan kalian gunakan ya. Kalau ada versi jawaban yang lebih baik, nak, silahkan digunakan. Cuma saya, nak, dalam saat ini ya, penafsiran saya seperti ini, nak. Penafsiran saya seperti ini ya, bahwasannya ketika nomor 1 dan 3 wajib, berarti kita tinggal memilih 3 dari 6 soal yang tersedia saja. Ya, jawabannya benar, 5/14. 5/14. Satu rumah itu kan ada orangnya, ada kita di dalam. Kan bisa Alhamdulillah ya, ini sudah mendekati akhir dari sesi yang kedua. Kita break jam 11, nanti akan aktif kembali, bersama kembali ya. Jam 11:15. Silahkan Ananda istirahat 15 menit dari sekarang ya. Mungkin ini dulu yang bisa saya hantarkan di sesi yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi berikutnya ya. Izin stop, nak.